Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam. Saya dikenal sebagai Komandan Peternak Muda Sukabumi, yang saat ini kegiatan saya adalah sebagai seorang peternak dan petani yang membangun sebuah farm bernama Bodogor Farm. Bodogor Farm sendiri terletak di Kampung Kuta, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Bodogor Farm sendiri dari awal mengusung sebagai sebuah peternakan yang modern, terintegrasi dengan konsep wisata edukasi di Sukabumi. Bodogor Farm saat ini dikenal sebagai pusat edukasi domba di Sukabumi yang memfasilitasi edukasi peternakan domba yang efektif dan aplikatif untuk anak-anak hingga dewasa. Untuk mencapai visinya, Bodogor Farm sendiri menerapkan 6 prinsip manajemen. Pertama ada manajemen ternak modern, yang kedua ada manajemen kandang modern, yang ketiga ada manajemen pakan mandiri dan modern, yang keempat adalah manajemen pengolahan limbah, yang kelima adalah integrasi pertanian, dan yang keenam adalah konsep wisata edukasi. 6 manajemen inilah yang menjadikan Bodogor Farm itu bisa hadir dan berjalan hingga saat ini. Bodogor Farm sendiri dalam skup bisnis peternakannya, dia melaksanakan breeding, fattening, dan juga trading. Meskipun daripada itu, Bodogor Farm sendiri memanfaatkan berbagai peluang-peluang tambahan dan juga hilirisasi dari bidang peternakan domba, sehingga apa yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan itu bisa didapatkan secara maksimal. Itu yang dilaksanakan oleh Bodogor Farm. Bodogor Farm sendiri hadir di Kabupaten Sukabumi. Ini menjadi salah satu peternakan yang berbeda dengan peternakan-peternakan tradisional yang lainnya. Salah satunya adalah karena memang Bodogor Farm sendiri ini mengusung kuatnya adalah mengusung sebagai tempat edukasi peternakan atau memiliki layanan edukasi peternakan. Layanan edukasi peternakan ini juga bersandingan dengan kegiatan desa wisata yang ada di Bodogor Farm itu sendiri. Bodogor Farm juga diset sebagai tempat pusat desa wisata di Desa Purwasari. Dan desa wisata ini dia berbasiskan peternakan, pertanian, dan juga alam. Nah, itulah salah satu peluang-peluang atau gandengan bentuk kolaborasi yang Bodogor Farm laksanakan bersama pemerintah desa di Purwasari. Integrasi pertanian yang kami terapkan di sini itu ada sayuran, ada buah-buahan, ada juga cincau, dan yang keempat juga ada sayuran berupa jamur tiram. Nah, itulah integrasi pertanian yang kita hadirkan di Bodogor Farm sebagai bentuk kolaborasi atau bentuk integrasi daripada kandang. Di mana daripada integrasi ini, dari segi kegiatannya itu bisa bernilai ekonomi, dari segi produknya bisa menilai ekonomi, dari segi hilirisasinya itu bisa bernilai ekonomi yang bisa kita kolaborasikan sebagai sumber pendapatan di Bodogor Farm dengan bentuk kegiatan agrowisata yang kami bentuk di Bodogor Farm itu sendiri. Berbicara awal mula saya terjun ke dunia peternakan itu bermula ketika tahun 2018 saya kuliah di Yogyakarta, jurusan pariwisata. Ketika semester 1 saya merasakan bahwa kayaknya saya harus mencari sebuah peluang gitu ya untuk menjadi seorang pengusaha. Dan pada saat itu peluang yang saya dapatkan adalah menjadi seorang anak kandang. Jadi awal mula saya terjun ke dunia peternakan adalah menjadi seorang anak kandang di sebuah farm bernama Sinatria Farm Yogyakarta. Di sanalah awal mula saya betul-betul mengenal tentang dunia peternakan dan saya mempelajari bagaimana dunia peternakan ini bisa menghasilkan pendapatan gitu, atau bisa menghasilkan uang. Tahun 2018 mungkin saya bertanya-tanya gitu ya, kenapa pada saat itu saya menjadi seorang peternak gitu ya, seorang anak kandang, dan juga saya pendidikannya seorang pariwisata. Tapi ternyata itu terjawab di 2025 atau saat ini gitu ya. Dimana memang ternyata saat ini banyak situasinya adalah saat ini sedang concern terhadap isu-isu pangan gitu ya. Dan salah satunya adalah isu pangan itu adalah peternakan dan pertanian. Ya, kenapa akhirnya saya terus menjadi atau istilahnya menegaskan menjadi seorang peternak, ya karena saya merasa bahwa ketika saya menjadi seorang peternak, saya bisa banyak memberikan manfaat gitu ya, bisa memberikan edukasi tentang bagaimana sih kita beternak dengan modern itu seperti apa gitu ya, beternak dengan memanfaatkan berbagai lini peluangnya itu seperti apa, karena melihat peta kemanfaatannya itu sangat luas. Oleh karena itu saya sendiri memutuskan akhirnya, oke, gue ini fight nih jadi seorang peternak seperti itu, Mas.
pada prinsipnya sektor peternakan ini betul-betul menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Apalagi saat ini isu pangan ini sangat concern gitu ya. Dan salah satu isu pangan yang berkaitan dengan isu pangan adalah sektor peternakan. Oleh karena itu, kita sendiri, saya pribadi menganggap bahwa sektor peternakan ini menjadi sebuah peluang yang sampai akhir hayat pun dia menjadi sebuah peluang bisnis gitu ya. Apalagi khususnya di sektor peternakan domba dan kambing, ini ada syariat yang melekatnya. Makanya saya selalu sebut bahwa dunia peternakan ini adalah bisnis sepanjang hayat gitu ya, bisnis sepanjang hayat. Tapi bagaimana sih kita menjadi seorang peternak yang bisa survive, bisa mandiri, atau bisa terus-terusan sustain gitu ya, menjadi seorang peternak? Salah satunya ya kuncinya hanya satu gitu ya, bagaimana menjadi seorang peternak saat ini dia betul-betul harus melek berbagai peluang di sektor peternakannya. Dia tidak hanya melekat pada peluang-peluang di on farm-nya seperti breeding, fattening, trading, dan lain sebagainya, di mana saat ini menjadi seorang peternak yang bisa sustain itu diharapkan dia terus bisa survive bagaimana dia menggali berbagai potensi di bidang peternakan domba. Itu kenapa? Karena bidang peternakan domba ini ya dari hulu sampai hilirnya, dari daging sampai kotorannya itu adalah peluang, banyak peluang. Nah, saat ini kuncinya seperti apa? Bagaimana kita harus menjadi seorang peternak seperti itu? Ya kuncinya kita harus sering-sering silaturahim gitu ya, sering-sering untuk berkolaborasi dengan berbagai peternak-peternak yang lain. Karena saya masih ingat teman-teman bahwa untuk mencapai sesuatu itu lebih cepat, oke, mungkin kita bisa berjalan sendiri. Tapi bagaimana kita bisa berjalan itu secara terus-menerus atau secara konsisten, maka kita harus berkolaborasi. Makanya untuk teman-teman yang memang tertarik dengan dunia peternakan maupun pertanian, maka carilah tempat-tempat yang bisa memfasilitasi untuk bersilaturahim dan bisa memfasilitasi untuk berkolaborasi bidang peternakan dan pertanian. Saat ini Bodogoro Farm sendiri sedang concern gitu ya, menggali berbagai hilirisasi daripada bidang peternakannya. Nah, memang saat ini hilirisasi yang kita lakukan, potensi yang berkaitan dengan peluang yang kita saat ini dapatkan adalah hilirisasi dari integrasi pertaniannya. Jadi pertanian-pertanian inilah yang pada akhirnya dia sudah kita hilirisasi terlebih dahulu, baik itu misalkan dari budidaya jamur, dari dari pertanian murbei, dari pertanian cincau, kita sudah hilirisasi sebagai bentuk-bentuk produk gitu ya. Dan produknya dimarketkan atau dipasarkan di mana? Ya tadi di farm itu sendiri gitu ya. Nah, kalau hilirisasi dari kandangnya itu baru berbentuk dari hilirisasi pengolahan limbah-limbahnya gitu ya. Kita memiliki 8 konsep manajemen limbah ternak. Salah satunya adalah ada pupuk fermentasi, ada bentuknya bapuni, ada bentuknya teh nutrisi domba gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu kita kemas, kita hilirisasi, kita jual bebas, dan pastinya kita juga menjadikan sebuah produk oleh-oleh gitu ya daripada Bodogoro Farm. Nah, ke depan Bodogoro Farm sendiri disetting berharap di mana orang datang ke sini juga bisa menikmati olahan-olahan dagingnya gitu ya, baik itu sate, baik itu olahan gulai ataupun yang lain sebagainya. Nah, inilah saat ini yang kita concern ke depannya ke arah seperti itu. Karena memang peluangnya memang bagaimanapun kita tetap kalau kandang ini tetap harus bisa berjalan, salah satunya tetap bisa beroperasional tinggi gitu ya, menjadi sumber pendapatan, dia harus dilakukan hilirisasi. Dan hilirisasinya ya tadi bentuk-bentuknya seperti itu dengan mengkolaborasikan peluang-peluang dan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani oleh Bodogoro Farm itu sendiri. Saat ini gitu ya, pemerintah khususnya Dinas Peternakan yang di Kabupaten Sukabumi terus melakukan monitoring ya, terus juga melakukan pembinaan terhadap kami, baik dari segi kesehatan gitu ya, dari segi reproduksi, manajemen reproduksi, bahkan dalam aspek pelatihan-pelatihan, baik dari tingkatan kota kabupaten maupun tingkat provinsi, betul-betul memberikan layanan kepada kami sehingga kami terus bisa upgrade gitu ya. Kami terus bisa mengatasi berbagai problem-problem yang kita alami khususnya dalam ternak itu sendiri. Saat ini orang-orang yang meremehkan itu selalu ada ya, maksudnya orang-orang yang ragu terhadap apa yang kita laksanakan itu selalu banyak teman-teman, gitu ya. Bahkan kembali lagi itu bahkan hadirnya dari orang-orang terdekat kita sendiri, gitu ya, baik itu teman, sahabat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sih kita selalu berpikir positif gitu ya, untuk terus-terusan menjalani apa yang kita laksanakan? Tentunya adalah kita harus
punya visi gitu ya. Visi besarnya apa nih? Visi besarnya adalah bagi saya pribadi adalah bagaimana saya bisa menjadi manusia yang berdikari dan terus memberikan kemanfaatan. Dan kenapa pada akhirnya saya selalu berkomitmen dan selalu positive thinking terhadap apa yang saya laksanakan? Karena saya tahu betul bahwa di sektor inilah saya bisa memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat.